Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zamin nas al-yawmi la rayba fi inna Allah ala kulli shay'in qadir. Ma khalqukum wa la ba'atsukum illa ka nafsi wahida inna Allaha sami'un basir. Asyhadu an la ilaha illallah basirun nadir wa sirajul munir al-mab'usu bi asasil haqqi wa usuli imani wal hudu'i lil maliki dayyan sallallahu alaihi wa ala alihi wa tabi'ina lahum bi ihsani illa yaumiddin. Amma ba'd. Faya ibadallah wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin wa qala idan ghafiri zambi wa qabili taubi sadidil iqab zituli la ilaha illa huwa ilaihil masir. Yang insyaallah mudah-mudahan senantiasa diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Guru-guru kita semua yang hari ini hadir, wabil khusus kita doakan bersama para orang tua kita semua yang hari ini hadir, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, kesempatan dan kemudahan untuk senantiasa bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus para jamaah sekalian yang hari ini hadir, mudah-mudahan senantiasa diberikan keistiqomahan. Al-awwal, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita semua. Salam dan salawat semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Masral muslimin rahimakumullah. Dalam kitabnya Faidul Qadir, Syekh Imam Munawi memberikan sebuah nasihatnya yang sangat dalam untuk kita semua. Kata Syekh Imam Munawi, rafiqat ba'da al-mautika kisatul jamilah. Iringilah kematianmu dengan cerita yang indah. Iringilah kematian nanti saat Allah Subhanahu wa taala mengambil ruh kita dengan cerita-cerita yang indah. Yang kalau nanti orang yang pernah mengenal kita bahagia. Yang kalau nanti orang kemudian pernah mengenal kita bangga telah mengenal kita semua. Yang nanti orang terdekat kita, kalau seandainya nanti Allah Subhanahu wa taala mengambil ruh kita, dia merasa kehilangan saat kita sudah tidak ada. Rafiqat ba'da al-mautika kisatul jamilah. Gajah mati meninggalkan gading. Harimau mati meninggalkan belang. Manusia mati meninggalkan nama baik dalam hidupnya. Dan kita berharap nanti kalau kita meninggal dunia, orang lain bangga. Gue bangga mengenal dia. Saya bahagia telah mengenal dirinya. Yang membuat nanti istri kita bangga, itu suami saya. Yang membuat kemudian nanti seorang kemudian suami bangga, itu suami saya, itu istri saya. Yang membuat nanti seorang anak akan bangga, itu ayah saya, itu ibu saya. Karena kita telah menorehkan cerita yang indah saat nanti kematian datang kepada kita semua. Tapi nanti hazayinu zalik, orang yang nanti paling menyedihkan di antara kita semua, yang kalau nanti kita meninggal dunia, yang kalau nanti ruh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, orang tidak pernah merasa kehilangan akan dirinya. Bahkan orang kemudian bahagia kalau orang kemudian senang kalau dia sudah tidak ada. Kita senang kalau nanti kalau kita meninggal dunia, si fulan itu adalah orang yang biasa datang ke masjid. Si fulan itu adalah orang yang biasa datang ke majelis ilmu. Si fulan itu adalah orang yang biasa kemudian berzikir. Si fulan adalah orang yang biasa dermawan.
Si fulan adalah orang yang biasa membantu saudaranya. Tapi alangkah menyedihkannya kalau nanti kita meninggal dunia, kita orang mengenal kita tuh yang meninggal dunia adalah mereka yang suka kemudian berbuat maksiat, menzalimi orang. Mudah-mudahan kita enggak ya Pak. Jangan sampai nanti kita dikenal meninggal dunia gara-gara kita nenggak sprit dicampur sama autan. Itu yang biasa teler, yang meninggal. Itu yang zalim, yang meninggal. Itu yang suka menyakiti hati tetangganya, yang meninggal. Kita sedang menulis cerita terakhir kita di penghujung kehidupan kita. Dan sejarah mencatat kisah-kisah tentang orang-orang yang meninggal dunia dengan membawa cerita yang indah. Sebulan yang lalu, seorang jamaah di masjid saya meninggalnya membawa cerita yang indah. Dia meninggal di hari Jumat, jam 4 subuh lewat 7 menit. Dia meninggal dunia setelah sholat malam. Selesai sholat malam, dia panggil istrinya, Umi taqaddam. Dia panggil istrinya, lantas dia memeluk istrinya dan meninggal dalam keadaan memeluk istrinya. Saya ngurusin jenazahnya. Kita sholatin, selesai sholat Jumat. Selesai sholat Jumat, saya berkata kepada seluruh para jamaah. Saya yang mimpin doa, lantas saya berkata kepada para jamaah, nahnu jami'an, kita semua al-wazibu goyur, wajib iri dengan si fulan. Alamatul maut ba'da al-mautil lahu. Karena sesungguhnya kalau mau ngelihat kekasih Allah, kalau mau ngelihat orang baik, kalau mau ngelihat orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ba'da al-mautil lahu, lihatlah bagaimana nanti kematian datang pada dirinya. Lihatlah bagaimana penghujung akhir hidupnya. Dia meninggal dunia di hari Jumat, di hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia meninggal dunia selesai sholat malam. Waktu di mana selesai setiap orang yang sholat malam menunjukkan zalika atna yurabna fala yuzaina. Nih orang baik, nih orang yang bertaubat. Dan dia meninggal dunia dalam keadaan memeluk istrinya. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia dalam keadaan di pangkuan istrinya. Mudah-mudahan kita Pak bukan meninggalnya di pelukan selingkuhan ya Pak. Bukan meninggalnya dalam keadaan lagi ngechat pacar gelapnya. Bukan meninggalnya lagi nyawer. Bukan meninggalnya lagi meminum minuman keras. Tapi kita meninggal dalam keadaan catatan yang indah. Saya punya seorang orang jamaah di masjid daerah Petukangan. Selesai majelis, dia datang nemuin saya. Ustadz, dalam keadaan nazarul ainul ma, nangis. Lantas dia ngomong, Ustadz, saya kangen dengan anak saya. Anaknya usia 8 tahun diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Anaknya ini luar biasa. Anaknya luar biasa, membawa cerita yang indah. Usia 6 tahun anaknya datang kepada pengurus DKM. Ngomong begini sama pengurus DKM. Boleh nggak saya azan? 6 tahun Pak. Kira-kira kalau pengurus DKM ada yang usia 6 tahun minta azan, boleh nggak? Kata DKM, nanti kalau sudah agak besar. Dan anak itu rajinnya luar biasa. Gimana cara Allah Subhanahu wa taala menundukkan hatinya dan membuat dia menjadi salah satu kekasih Allah. Dalam usia 6 tahun sampai usia 8 tahun, dia nggak pernah ketinggalan sholat jamaah 5 waktunya. Dan itu kemudian disaksikan oleh seluruh jamaah.
Makanya para jamaah sampai berkata, Ustaz, saya nggak pernah melihat ada seorang anak kecil yang meninggal dunia, tapi seluruh para orang tua yang ada di tempat ini menangis bercucuran air mata. Ternyata ini anak spesial banget, Pak. Punya catatan yang indah. Dia nggak pernah ninggalin kewajiban 5 waktunya. Wajarlah kalau ayahnya merasa kehilangan dengan dirinya. Usia 8 tahun, dia kembali datangi pengurus DKM dan minta untuk azan. Dan itu ternyata adalah azan yang terakhir buat dirinya. Setelah dia azan, beberapa hari berikutnya dia meninggal dunia. Itu saat dikuburin, para jamaah memberikan kesaksian, itu nggak ada satupun orang tua yang tidak bercucuran air mata melihat dirinya. Ayahnya menangis karena dia menorehkan cerita yang indah. Setiap kita pasti punya kemudian cerita yang indah. Seminggu yang lalu saya selesai khotib Jumat di sebuah masjid daerah Kunciran. Sebelum khotib Jumat, di samping saya ada Pak RW. Lantas Pak RW ngomong begini, dia kehilangan anaknya yang lulusan dari Libya. Lulusan dari Libya, dan dia selalu sedih dengan anaknya. Dan hari Jumat itu dia ngomong begini sama saya, Ustaz, saya mimpi didatengin oleh anak saya dan dijemput pakai mobil. Abi, ayo ikut. Lantas dia ikut. Dan ternyata itu adalah Jumat terakhir bagi dirinya. Ternyata Jumat berikutnya pagi dia dijemput sama Allah Subhanahu wa taala. Diambil ruhnya. Benarlah apa yang dikatakan Rasulullah, fa inna ruhi junudun mujannadah. Orang-orang baik di antara kita semua, kelak saat kematian datang pada dirinya, maka sesungguhnya akan dijemput ruh-ruh yang baik kepadanya. Cerita yang indah. Kita berharap, Pak, kita punya cerita yang indah nantinya, yang anak kita bangga. Syekh Imam Munawi dalam kitabnya Faidul Qadir lantas kemudian berkata kepada kita, memberikan nasihat, apa saja hal-hal yang bisa membuat nanti kalau kita meninggal dunia, kita punya cerita yang indah. Apa saja yang membuat nanti kalau kita meninggal dunia, orang lain kemudian senang dan bahagia telah mengenal kita. Yang kalau nama kita disebut, dia langsung ngirimin doa, Allahumma firlahu, Allahumma la tahrimna azrahu. Yang kalau disebut namanya, dia ngirimin doa. Jangan sampai nanti nama kita disebut, tiba-tiba orang kemudian dia berkata, iya, dia mah dulu preman sini, nggak suka salat. Wah. Mudah-mudahan kita kematian yang baik. Kata Syekh Imam Munawi, saya ingin angkat 3. Ada 3. Yang pertama, kata Syekh Imam Munawi, kalau ingin kemudian mati kita membawa cerita yang indah, yang pertama, teruslah berdoa untuk minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta sama Allah. Kita minta hidayah sama Allah. Kenapa kita harus minta hidayah? Kata Syekh Imam Munawi mengutip begini, li'annallaha yahtimu arana natazara ala nazara fi wajhi ahina. Kata Syekh Imam Munawi, li'annallah yahtimu arana, disebabkan karena Allah Subhanahu wa taala telah menutup aib-aib kita semua, disebabkan karena Allah Subhanahu wa taala telah menutup semua dosa-dosa kita semua, disebabkan karena Allah Subhanahu wa taala telah menutup semua kesalahan-kesalahan kita semua, natazara ala nazara fi wajhi ahina, maka kita hari ini bisa saling bertatap muka. Betul? Kalau Bapak hari ini aibnya ketahuan oleh orang-orang yang ada di sini, berani datang? Berani? Enggak berani, Pak.
asfala wajha, kita pasti akan malu dengan semalu-malunya. Kalau hari ini kemudian saya ketahuan semua aibnya oleh saudara-saudara yang ada di sini, Bapak mau dengarkan kemudian apa yang saya sampaikan? Nggak mungkin. Allah tuh baik banget Pak sama kita. Allah nutup aib kita. Makanya saya Imam Munawi sampai berkata, seandainya seorang istri tahu aib kemudian suaminya, maka niscaya kita nggak akan dipandang lagi sebagai suaminya Pak. Seandainya kemudian seorang suami mengetahui aib istrinya, maka seorang istri itu nggak akan pernah lagi dianggap sebagai suami istrinya. Seandainya pas seorang anak tahu semua aib-aib kita semua, tahu semua dosa-dosa kita semua, maka kita nggak akan pernah lagi dipandang sebagai orang tuanya. Dan saya menyaksikan itu sendiri Pak. Seorang tua yang sudah renta, umurnya 67 tahun, saat dia meninggal dunia, anaknya 3, dia meninggal di sebuah kontrakan yang sangat kecil, hanya ukuran mihrab ini. 67 tahun, anaknya 3, ditinggalkan kemudian oleh anak-anaknya. Benarlah apa yang katakan oleh Jalaluddin Rumi, kalau Allah bongkar aib kita, kalau Bapak dibongkar semua aib-aibnya sama Allah, murafikatan wahidanan, kita akan kesepian, kita akan sunyi, kita akan sendiri, orang lain jauh aralaina, karena kita merasa malu bertemu dengan mereka. 67 tahun Pak, saya ngurusin jenazahnya, saya yang telepon anaknya. Pertama ditelepon oleh DKM, ya fulan, ayahmu meninggal dunia, ayahmu dalam keadaan sakaratul maut, datang. Apa kata anaknya? La, tidak, saya nggak mau datang, saya tidak mau berhubungan dengan ayah. Pak, padahal ayahnya sudah megap-megap Pak. Nggak ada yang datang, telepon lagi anak yang lainnya, nggak ada satupun yang datang Pak. Nggak ada satupun yang datang, nggak dipandang lagi sebagai ayahnya. Saya yang telepon, lantas saya ngomong kepada dia, ya fulan, la sa'adatu at-tafal malam yakunu hunnaka al-abau fi zalik. Jangan sombong kamu. Ngomong pelan udah susah tuh Pak ke anaknya. Jangan sombong kamu. La sa'adatu at-tafal. Nggak ada seorang anak yang bisa bahagia, nggak ada seorang anak yang bisa sukses. Malam yakunu hunnaka al-abau fi zalik, kecuali sebelumnya ada doa orang tua yang dipanjatkan untuk dirinya. Nggak ada. Jadi seburuk apapun hari ini orang tua kita, dia pernah ngirimin doa untuk kita agar kita jadi baik. Datang Pak anaknya, tapi cuma 1. Anaknya Pak yang ngerapihin jenggotnya. Jenggotnya dirapihin, kumisnya dirapihin, itu ayahnya sampai keluar air mata. Selesai dirapihin, rambutnya kemudian dirapihin, dilapin itu oleh anaknya, baru dicabut ruhnya. Kita ini minta hidayah sama Allah agar Allah tutup aib kita Pak. Siapa yang di sini nggak pernah punya masa lalu? Ada? Semuanya punya? Punya Pak. Kita bisa jadi pernah punya masa lalu yang gelap. Maka mintalah hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta hidayah kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala tutup aib kita. Wajarlah kalau saya Imam Munawi ngomong begini. Sampai ngomong kepada kita begini, kita nih sholat, minta 2, 1 minta ampun, dan yang kedua minta sama Allah kemudian tutup semua aib-aib kita. Ya Allah, ampuni dosa saya dan tutup aib saya. Kita kemudian tilawatul Quran Pak, cuma berharap Allah mengampuni dosa kita masa lalu dan tutup semua dosa-dosa kita. Jangan sampai orang tahu. Sakika tabriya, Allah tutup aib kita agar orang lain kagak tahu. Ini jadi tegang ini. Ini ingetan buat kita.
minta hidayah itu adalah satu hal yang harus kita lakukan, Pak. Karena nggak ada jaminan bahwa orang itu akan masuk surga. Maka meminta hidayah hanya membuat kita supaya nanti di penghujung kematian kita membawa kematian yang indah. Dan kalau membawa kematian yang indah, maka kelak nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kenikmatan al-liqa qabla al-liqa, kenikmatan di dalam kuburnya sebelum kemudian mendapatkan makna surga yang sesungguhnya. Makanya, Pak, di dalam catatan sejarah, dalam sirah nabawiyah, ada banyak kemudian para sahabat yang dia kemudian dulunya kemudian bersama Rasulullah SAW, tapi kemudian matinya dalam keadaan tidak beriman. Tapi ada orang-orang kafir di tengah mereka, tapi karena dia kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti jejak Rasulullah, matinya dalam keadaan beriman. Kita ambil contoh, ada yang namanya Rozul Unpuah, salah seorang sahabat Nabi yang ikut hijrah bersama Nabi, tapi meninggalnya kemudian murtad. Dia diperintah oleh Nabi Rasulullah SAW, ya Rozul Unpuah, datangilah Musailamah al-Kazzab, nasihatilah dirinya agar dia sadar dan bertobat. Kita pernah dengar ya, Musailamah al-Kazzab. Tegurlah dia. Tapi apa yang dilakukan oleh Musailamah? Dia berkata, ya Rozul Unpuah, saya berikan kamu kemudian harta duniawi, kamu kemudian tinggal ambil sebanyak-banyaknya. Yang penting engkau bersama kami. Ya Rozul Unpuah, kami berikan kamu kemudian seorang wanita yang sangat cantik, kamu tinggal pilih. Yang penting engkau bersama kami semua. Ternyata Rozul Unpuah saja yang sudah bersama Rasulullah SAW, hijrah bersama Rasulullah, bisa tergoda. Apalagi kelas kita, Pak. Apalagi kelas kita. Baru milih kemudian satu bungkus aja kita langsung memilih pemimpin yang culas di antara kita. Bisa jadi, Pak. Bisa jadi kita kemudian memilih hanya karena itu saja. Makanya Rasulullah SAW ketika ditawari itu cuma kalimat wallahi la wada'u samsa fi yamini wal qamar. Demi Allah yang meletakkan matahari di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku. Lebih memilih binasa ketimbang kemudian harus berhenti kemudian menegakkan dakwahnya. Rozul Unpuah mati dalam keadaan murtad. Kita lihat lagi dalam catatan sejarah ada yang namanya Ubaidillah bin Jahsy. Ubaidillah bin Jahsy itu salah seorang sahabat yang bersama Rasulullah hijrah, Pak. Suatu ketika Rasulullah menyuruh dia, ya Ubaidillah, dia dari Habasyah, berangkatlah ke Habasyah dan dakwahi orang-orang Habasyah yang masih kafir. Berangkat, Pak. Tapi sampai di sana Ubaidillah dijubin begini. Ubaidillah diomongin begini sama bangsawan di sana. Ya Ubaidillah, kami bersedia mendengarkan dakwahmu tapi dengan syarat. Ini ada arak terbaik di tengah kami. Kamu minum dulu. Kata Ubaidillah, tidak. Ya sudah kalau begitu kami nggak mau dengerin. Pak, disuruh minum dulu arak baru ceramah. Masya Allah. Oh, disuruh minum dulu arak pilihannya. Kalau gua kagak minum arak, nih orang pada kabur semua. Kalau gua minum arak, gua dikasih ceramah. Pilihannya begitu, Pak. Kira-kira kita pilih yang mana, Pak? Gua ceramah dulu dah, gua minum arak. Dia minum arak, Pak. Ubaidillah ternyata memilih minum arak. Setelah meminum arak, dia kemudian diizinin ceramah. Tapi setelah minum arak, dia mabuk. Kata Ubaidillah, ini arak enak banget ya, arak terbaik. Lantas dia minta nambah. Setelah minta nambah, Ubaidillah lantas kemudian para kafir Quraisy di sana berkata, ya Ubaidillah, kami angkat engkau sebagai ketua kami. Berhentilah berdakwah dan kami berikan semua fasilitas termasuk arak terbaik. Ubaidillah dulu itu adalah masa lalunya adalah tukang teler. Tukang teler dikasih arak lagi, kembali lagi, Pak, ke masa lalu. Makanya yang hari ini tukang teler jangan coba-coba lagi meskipun cuma seteguk. Bisa kembali lagi, Pak. Itu Ubaidillah. Dalam catatan sejarah juga ada kafir Quraisy, Pak, namanya Usairim bin Abdil Ashal.
Usairim ini Pak adalah orang yang sangat keras terhadap Rasulullah. Bahkan Rasulullah pernah Pak melewati sebuah tempat, Usairim sudah ngomong begini sama pembantunya. Tolong naik ke atas atap. Tolong naik ke atas atap, lantas bawa ari-ari onta. Ari-ari onta yang masih baru. Naik Pak. Itu naik anak buahnya Usairim. Lantas Rasulullah lewat, itu dilempar ari-ari onta yang masih basah. Kenalah seluruh wajah Rasulullah. Fatimah datang dengan keadaan Nazarun Anul nangis, ngelapin itu Pak. Nangis ari-ari onta. Dan Rasulullah tahu itu perbuatan Usair. Datang malaikat Pak kepada Rasulullah. Ya Muhammad, wa kam min qaryatin ahlaknaha fada'aha ba'suna bayatan aw hum qailun. Ya Muhammad, mau diapain nih Usairim? Ngomong. Wow, mau gue gecek-gecek dah. Ya Allah Pak, lu bilang aja. Ya kalau kita malaikat datang begitu mau diapain Pak? Kita bikin perkedel dia Pak. Tapi Rasulullah nggak usah. Ternyata Pak, di penghujungnya tiba-tiba Usairim Pak jatuh sakit. Maka lantas Rasulullah SAW mendengar bahwa Usairim jatuh sakit, maka Rasulullah lah yang pertama kali datang kepada dirinya dan berdoa untuk dirinya. Doa-doa itulah yang kemudian biasa kita baca. Allahumma anta safi, yang biasa dibaca untuk sebagai penyembuhan. Dan setelah dibacakan doa, sehatlah kemudian Usairim, lantas Usairim masuk ke dalam agama Islam. Dan dia meninggal dunia Pak. Bayangkan dalam catatan sejarah, Usairim itu bertobatnya, berimannya sama Rasulullah SAW belum sampai 24 jam. Setelah didoakan dia sehat, lantas dia masuk Islam, dia ngomong begini sama Rasulullah, ya Rasulullah, sholatnya kapan? Belum waktu sholat, lu pengen sholat. Belum sholat, ya Rasulullah, belum waktu, belum. Zuhur belum datang. Ya, terus saya ngapain ya Rasulullah? Tiba-tiba datang panggilan jihad. Itu Pak, kata Rasulullah, ya Usairim, berangkat bersama kami untuk berjihad. Berangkat Pak Usairim. Dan di dalam perjalanan, Usairim dalam perjalanan jihadnya meninggal dunia. Waktu sholat zuhur belum datang, tapi dia telah meninggal dunia. Di kalangan para sahabat itu heboh. Usairim itu masuk apa ya? Dia sudah masuk Islam, tetapi dia belum sholat ya Rasulullah. Bagaimana ini? Maka kemudian Rasulullah SAW dalam sirah Nabawiyah karya Ibnu Hisam lantas berkata, Usairim ahlul jannah. Sesungguhnya dia adalah ahli surga. Dia adalah satu-satunya kemudian ahli surga yang keningnya belum pernah bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tapi lisannya telah berikrar bahwa dia telah bersaksi kepada Allah dan Rasulnya. Masya Allah, Pak. Lihat. Kita minta hidayah sama Allah agar kita Pak bisa meninggal dunia dalam keadaan yang baik. Wah. Apa doa hidayah Ustadz? Yang paling sederhana, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dini. Yang sederhana itu saja. Kalau tidak bisa, ya baca doa, ya Allah, berikan hamba hidayah ya Allah. Berikan hamba ya Allah keteguhan dalam beribadah ya Allah. Bahasa Indonesia. Kita minta sama Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kata saya Imam Munawi, kalau ingin kemudian nanti kita meninggal punya cerita yang indah, asbaha asim. Selalu merasa berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata saya Imam Munawi ngomong begini, man abdalu antakuna jami'an asbaha asim. Tetaplah kita semua menjadi orang yang merasa bahwa kita adalah pendosa. Ya Pak. Kita menjadi orang yang selalu merasa pendosa. Walakin al-audat ilallah, yang dengan merasa sifat pendosa itu, kita akan terus berusaha untuk kembali kepada Allah. Fi taubah wan nidam, dalam bentuk taubat dan penyesalan. Lebih baik kita merasa berdosa Pak. Maka kalau orang yang merasa berdosa Pak, sudah merasa bahwa orang lain itu lebih baik daripada dirinya. Makanya kata Imam Ghazali, kalau engkau selesai ngaji, keluar, sampai kemudian ketemu sama orang yang kemudian belum ngaji, kamu tetap harus merasa bahwa dia lebih baik daripada kita. Tapi sekarang banyak orang yang selesai ngaji, kemudian ngelihat orang di luar, orang itu lebih buruk dari kita. Banyak nggak?
Banyak Pak. Ada seseorang yang datang kepada saya curhat ngomong begini. Dia sambil nangis. Ustaz, dosa saya diampuni nggak ya sama Allah ya Ustaz? Diampuni. Allah sayang banget sama kita. Diampuni. Apa memang dosa kamu? Ustaz, saya ikut sebuah kajian. Saya ikut sebuah pengajian. Tapi gara-gara pengajian tersebut, kalau saya datang kemudian ke masjid, saya melihat orang lain itu pendosa semua. Ini orang nih, sholatnya salah nih. Ini orang nih, dosa nih. Ini orang nih, ini kagak bener nih. Dia datang begitu terus Pak. Baru masuk masjid, dia sudah merasa lebih baik daripada semua orang yang ada di tempat itu. Banyak nggak sekarang yang begitu? Banyak banget Pak. Banyak Pak. Ternyata tuh mulai banyak, lantas dia kemudian mulai sadar. Nah, terus gimana ya Ustadz supaya saya merendahkan hati saya? Gampang. Bergabunglah kemudian dengan orang-orang di sekitar kita. Bergabunglah dengan orang-orang yang ada di tempatmu. Jangan ngajimu jauh-jauh, tapi engkau tinggalkan kemudian majelis ilmu di dekatmu. Banyak yang begitu. Ngajinya jauh, majelis ilmu dekatnya ditinggalin. Pas meninggal, minta datang ke DKM. Minta diurusin. Makanya wajarlah Pak Imam Zarnuji sampai ngomong begini sama kita semua. Kalau antum datang ke majelis ilmu, jangan sampai kemudian tinggalin 3 hal. Imam Zarnuji dalam kitab Ta'limu Ta'limnya sampai ngomong, kalau kamu datang ke majelis ilmu, jangan sampai tinggalin 3 hal. Nih Bapak kalau datang ke majelis ilmu begini, jangan tinggalin 3 hal. Apa yang 3 hal tersebut? Yang pertama, nengok kanan kiri. Sudah belum? Nengok kanan kiri, jangan di depan. Mata lirik doang begini. Nengok Pak kanan kiri. Coba nengok kanan kiri. Sudah? Nengok. Nengok kanan kirinya Pak. Ini kadang ada yang datang majelis taklim udah kagak nengok-nengok Pak. Diam begini aja Pak. Oh. Kayak leher sengklek begitu Pak. Suruh nengok. Yang kedua, kata Imam Zarnuji, kalau seandainya engkau datang ke majelis ilmu, yang kedua, maka salaman pada kanan kirimu. Udah belum tadi? Kayaknya belum, dah tuh belum. Salaman dulu. Kayaknya belum. Alladzi yaghfirullahu fi dzunubikum, ingatlah, salamanmu dalam genggaman tanganmu berguguran semua dosa-dosamu. Jadi salaman. Makanya kita diminta musafaha untuk saling salaman, itu untuk menggugurkan dosa-dosa kita semua. Mentang-mentang di sampingnya, lah musuh gua nih tetangga. Geser, gua geser ke belakang. Tidak, salaman diminta itu. Dan ini mulai hilang nih Pak. Salaman itu mulai pudar di tengah kita. Makanya wajarlah kalau Rasulullah SAW sampai ngomong min asrati sa'ah la takumus sa'ah, kiamat tidak mungkin terjadi sampai nanti ucapan salam itu hilang di tengah kita Pak. Kita nanti ngucapin salam hanya pada orang yang kemudian kita kenal doang. Itu pun juga kadang enggak. Pak Haji, kemana Pak Haji? Enggak, orang assalamualaikum gitu kan. Kita ngucapin nama doang apa ngucapin salam? Nama. Kita tuh udah mulai sering lupa. Padahal kalau di Madinah, di Mekah Pak Haji ya, siapapun kita ketemu, assalamualaikum, ya mana? Assalamualaikum, ya Sayyid. Siapapun ketemu Pak, kita ngucapin itu. Tapi di sini, kemana Kong? Iya kok. Sama gurunya juga begitu tuh. Sama gurunya juga kemana? Kemana Pak Kiai? Salam. Kita sudah mulai hilang Pak. Salaman. Apalagi kalau kemudian sudah muncul kemudian salamannya itu bid'ah. Selesai Pak. Selesai itu. Jadi udah selesai. Salaman itu jadi akhirnya mereka antar kelompok. Asobiyah. Fanatisme pada kelompoknya akan jadi luar biasa. Padahal salaman. Makanya kalau orang-orang kampung itu Masya Allah. Nilai salaman itu jauh lebih tinggi. Saya biasa safari dakwah ke daerah-daerah. Itu tinggi banget. Makanya kata Imam Zarnuji yang ketiga jangan juga sampai ditinggalkan. Ngomong meskipun cuma 1 kata. Sehat Pak Haji. Sehat Kang. Kabarnya gimana? Cuma ngomong begitu.
Atau kalau di daerah Pak, cuma ngedehem doang. Begitu kan orang kampung? Pak, kalau kita lagi naik bis, Jakarta, Tangerang, Purwokerto, Tegal, coba. Begitu nggak kalau kita naik pulang kampung? Ketemu orang Jakarta, Tangerang, dehem doang Pak. Itu bagian Pak. Makanya kita diingetin, kenapa sampai demikian? Agar kita tetap jadi orang yang rendah hati, asbaha asi, merasa orang yang terus merasa bersalah. Jangan lupa Pak, di Al-Quran itu kata surga itu disebutkan lebih banyak daripada kata neraka. Kata surga itu disebutkan lebih banyak daripada kata neraka. Surga sebanyak 146 kali disebut. Sementara neraka itu 108 kali. Kenapa sampai demikian? Kata Imam Syafi'i berkata kepada kita, kenapa Allah menyebut kata surga itu lebih banyak daripada kata neraka? Karena Allah pengen kita semua masuk ke dalam surga. Makanya Allah ciptakan surga itu seluas langit dan bumi. Jadi nggak ada satupun orang yang bisa mengklaim ini surga buat saya. Nggak bisa Pak. Orang emang itu jatah kita semua. Emang jatah kita semua. Makanya kenapa Imam Syafi'i sampai berkata yang namanya kemudian neraka itu zubil hazan, seperti sebuah sumur yang sangat kecil, yang bahkan genggaman tangan kita saja Pak tidak bisa masuk. Saking kecilnya. Terus gimana masukin orang ke dalam neraka? Dibelitlah rantai di seluruh tubuhnya dari kepala sampai kaki, lantas kemudian dimasukin itu penghujung rantai ujungnya, di bawahnya malaikat Jabaniyah menarik. Tubuh kita akan jadi seperti apa Pak? Hancur. Kalla innahal laza naza'ata lisawa tad'u man adbara wa tawalla. Nanti kita akan diiris-iris daging kita Pak. Diiris-iris. Ya disate, diiris tipis untuk bisa masukin. Allah sayang banget sengaja. Tapi ada satu kata yang paling banyak di dalam Al-Quran. Kita nggak akan menemukan kata yang lebih banyak daripada kata ini. Apa kata yang lebih banyak? Takwa. Kata takwa disebutkan 246 kali di dalam Al-Quran. Kenapa Allah ingin menyebut kata takwa itu lebih banyak daripada kemudian kata yang lainnya? Karena Allah ingin nyebut kepada kita, hanya dengan ketakwaanlah kita bisa diselamatkan. Makanya kalimat khatib itu senantiasa diingatkan. Taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutuna illa wa antum muslimun. Kita diminta untuk bertakwa. Itu kalimat itu. Yang kalau ada khatib tidak mengucapkan kalimat itu, maka tidak sah. Wajib kalimat itu diucapkan. Sebagai pengingat ketakwaan. Makanya Pak, kita diminta untuk asbah asi, merendah hati terus. Makanya kalau dalam kitab Syekh Abdul Qadir Jalani, dalam kitab Sir Al-Abrar Fima Yatas Ilai Al-Abrar, rahasia di atas rahasia menjadi kekasih Allah, kata saya Abdul Qadir Jalani ngomong begini. Tahukah kamu siapa orang yang sesungguhnya kekasih Allah? Disebutkan salah satunya oleh Syekh Abdul Qadir Jalani mengutip sebuah hadis Rasulullah SAW. Innallaha yuhibu abda taqiyah goniyah hafiyah. Sesungguhnya kekasih Allah itu yang dicintai oleh Allah adalah taqiyah, orang yang bertakwa, goniyah, orang yang merasa cukup, dan yang terakhir nih Pak, hafiyah, orang yang kagak pengen terkenal. Sekarang orangnya pengen, orang-orang sekarang pengennya apa Pak? Terkenal, sampai pengennya viral, sampai kelakuan maksiat juga dia lakukan Pak. Yang penting terkenal. Orang yang tidak ingin terkenal tapi amalannya banyak, itulah kekasih Allah. Saya punya seorang sahabat Pak, usianya 38 tahun, pendidikannya S3. Pendidikannya S3, dia doktor, 38 tahun Pak. Muda banget tapi sudah S3. Itu luar biasa dia.
dan dia penghafal Quran, dan dia menguasai 7 lagu. Menguasai 7 lagu. Tapi kalau dia datang Pak, di setiap majelis atau di setiap pertemuan, dia selalu berada dalam posisi yang paling belakang. Nyender gitu Pak. Oh. Kenapa sampai demikian? Karena dia nggak pengen kemudian orang tahu. Nggak pengen kemudian orang kemudian, dia nggak pengen kemudian terkenal. Oh, Masya Allah. Padahal kalau dia datang, semua orang kemudian menyambutnya karena dia kemudian sangat dikenal pada dasarnya. Tapi dia kemudian selalu ingin berada dalam barisan paling belakang. Makanya ini yang di belakang, yang nyender itu gak pengen terkenal dia sebenarnya. Gak pengen. Itu luar biasa. Makanya jangan heran kenapa pengajian hafiyah hari ini kemudian jadi kemudian viral dan kemudian besar. Pengajian yang ustadznya nggak pengen terkenal, ustazah nggak pengen terkenal, itu jadi viral Pak. Siapa? Ustazah Halimah Al-Idrus. Istri saya fans berat banget itu Pak. Makanya nanti ke Istiqlal hari Senin dia. Hari Senin ke Istiqlal. Paginya ada Ustadz Habib Umar ya. Paginya ada Habib Umar, siangnya kemudian Ustazah Halimah Al-Idrus. Itu kalau Ustazah Halimah jam 1 Pak, dia berangkat udah subuh Pak. Abi aku izin, subuh dia udah datang Pak. Masya Allah, udah masak belum lo? Oh, udah Abi. Jadi kenapa Ustazah Halimah itu nggak pengen dilihat wajahnya, nggak pengen dipoto, nggak pengen divideoin, cukup suaranya saja. Di saat orang lain kemudian wajahnya ingin terkenal, dia kagak pengen. Makanya terkenal banget Pak. Makanya kalau ada pengajian Ustazah Halimah Pak, datangnya acaranya jam 1, dia harus datang subuh Pak. Kalau enggak, sudah di ujung, jauh banget udah, nggak kedengeran. Ustazah Halimah itu jadi ingatan buat kita semua, buat renungan. Nggak mesti, yang penting kebaikan kita sampai, yang penting amaliyah kita sampai. Maka asbaha asim, kita senantiasa merasa berdosa Pak, beristighfar sama Allah. Ingatlah, pamang taba mim ba'di zulmi wa aslaha. Orang yang terbaik di antara kita adalah bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa, tapi adalah orang yang senantiasa memperbaiki dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengampuni dosa-dosa kita semua selama kita kembali kepada dirinya. Ghafiri zambi wa qabili taubi sadidil iqab zi tauli la ilaha illa huwa ilaihil masir. Bahwa dosa pun dosa kita setinggi gunung, dosa kita sedalam lautan, Allah pasti akan ngampunin semua dosa kita asalkan kita minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala Pak. Catatan sejarah telah mencatat orang-orang yang kembali dosanya begitu banyak, tapi kemudian kembali dalam keadaan beriman sama Allah. Bahkan ada salah seorang jamaah saya di Masjid Al-Haq, kita tahunya dia biasa aja. Sholat di masjidnya juga, kalau dia lagi di rumah dia sholat, kalau enggak, dia enggak. Jadi sholat jamaahnya kadang terlihat, kadang kagak. Masa lalunya kita semuanya sudah pada tahu tuh Pak, bahwa dia tukang teler. Allah buka aibnya, dulu dia ada tukang teler. Sakau, putau, turbutulet, koken, koden, stinky, dragonfly, topi riming Pak. Yang terbaru namanya nabis. Jangan pernah minum nabis ya Pak. Ada botol tulisannya nabis. Wine halal, padahal itu haram. Sudah keluar fatwa MUI bahwa itu haram. Dia ngakunya sudah keluar fatwa MUI. Melabelinya namanya fatwa MUI yang gambar wayang, tapi ternyata MUI nggak pernah mengeluarkan fatwa tersebut. Jadi dia bikin stiker sendiri, nulisnya enak banget Pak, wine halal. Tapi ternyata setelah diselidiki banyak oleh para ulama lantas kritis dan kemudian protes, ternyata itu haram. Nabis itu sebenarnya minuman Rasulullah Pak. Kurma ditaruh di dalam air, direndam. Begitu doang Pak nabis tuh. Persoalannya direndamnya berapa lama?
Kalau direndamnya cuma kemudian 1 harian kita boleh minum, maka itu menjadi halal. Tapi kalau itu rendamnya sampai berhari-hari, maka akan mengalami fermentasi, maka akan keluarlah kemudian etanolnya, alkoholnya. Maka kata para ulama itu jadi haram, dan nabis itu menjadi haram karena telah direndam berlama-lama sehingga keluar etanolnya. Nah, jamaah saya ini Pak, dia tukang teler, tapi lantas kemudian kena serangan stroke Pak. Setelah kena serangan stroke, dia lantas sehat kembali, lantas dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tetap sholatnya biasa saja Pak. Kita nggak ngelihat kemudian ada kelebihan apapun. Tapi hebatnya Pak, dia meninggal dunia di hari Jumat. Dia meninggal dunia saat sholat Jumat. Masya. Meninggal dunia selesai Pak, ngurusin jenazah. Saya ngurusin jenazah itu seperti orang tertidur. Dan sampai kita di pemakaman, orang pemakamannya yang ngegali itu Pak, kita sampai ngomong begini, Ustadz, yang meninggal siapa? Kiai ya? Bukan. Ustadz, bukan. Tapi setiap kali kita gali tanahnya kok wangi banget ya? Wangi banget Pak. Kita datang tuh, betul wangi. Wangi, pada bisik-bisik, wangi amat ya. Kita masukin Pak. Saya sama ketua DKM itu sampai berbisik. Maaf, amalannya apa ya? Amalannya apa ya? Padahal kita lihat biasa aja ya. Ternyata Pak, punya cerita. Ternyata dia adalah orang yang biasa bangun malam. Minta ampun sama Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, dia punya istri bawel banget Pak. Cerewet banget. Ngomel melulu. Di tempat saya emang terkenal dia ngomel Pak. Parkir salah sedikit diomelin di tukang parkir. Tukang yang parkir tuh. Habis Pak ngomel. Dan sekarang dia diangkat jadi RT lagi di depan saya. Tadi Pak Haji lewatin rumahnya tuh. Diangkat jadi RT, bisa bayangin Pak, parkir salah sedikit, habis diomelin sama dia. Lu nggak punya otak ya? Parkir di sini. Ini jalanan umum, sana. Diangkat Pak. Bawel, cerewet. Dan kemudian anaknya cerita, dia selalu diomelin terus sama istrinya. Tapi dia sabar, tenang, diem, nggak ngebales. Bener lah kata Rasulullah. Tahu lelaki yang paling baik di antara kita semua adalah yang paling baik terhadap istrinya. Jadi bapak kalau diomelin istri, sabar. Sabar. Tenang aja udah. Iya Mi. Iya Mi. Nyuci piring sana. Iya Mi. Sabar Pak. Sabar. Ternyata itu amalannya yang kemudian, oh iya, ini amalannya. Benarlah kata Rasulullah. Akhlak seorang laki-laki ditentukan bagaimana kemudian sikapnya, bagaimana kemudian kebaikannya kepada istrinya. Jadi sabarin Pak, ya. Nanti jadi kalau yang istrinya cerewet Pak, sabarin. Ya. Istri saya bukan cerewet lagi Ustadz, bawel banget, biar Pak, sabarin, Mak. Udah saya belain ya Mak. Itu yang kedua. Yang ketiga kata saya Imam Munawi, kalau pengen kemudian punya cerita yang indah, musyaadat saubati al-akharin. Pak, jadilah bermanfaat untuk bisa membantu orang lain. Jadilah bermanfaat. Saya punya seorang kawan Pak. Dia tinggalnya di Taman Royal. Rumahnya besar. Seukuran masjid inilah, kecilan dikit. 2 lantai. Dia tidak punya anak, suami istri. Istrinya kena kanker, suaminya kena mium. Padahal mium umumnya banyaknya pada kena wanita ya, tapi dia ini kena pada laki-laki. Miumnya sudah besar dan dia kemudian meninggal dunia. Seumur hidupnya dia wakafkan rumahnya itu untuk bikin rumah Quran. Jadi dia cuma dapat 1 kamar kecil. 1 kamar kecil, lantas dia cuma tinggal di situ, sisanya itu ruangannya karena dia nggak punya anak, maka dia wakafkan untuk kemudian rumah Quran dan itu free, gratis. Di belakang Hotel Alium, sekarang apa nama hotelnya? The Prima Hotel. The Prima Hotel di Alam Sutra.
Dan dia meninggal dunia, Pak. Itu yang datang, Pak. Masjidnya itu sama masjid ini, gedean masjid sana di Taman Royal. Lebih besar masjidnya. Tapi tidak bisa menampung orang yang datang untuk nyolatin dirinya. Itu sampai digotong keluar. Padahal itu hari kerja. Tapi yang datang luar biasa. Saya yang datang ke sana, Pak. Masya Allah, luar biasa. Ziyadatan amalan hasanah au ziyadatan amalan sayyi'ah. Ingatlah, sesungguhnya ketika orang meninggal dunia, bisa bertambah kebaikannya dan bisa bertambah keburukannya. Dari mana tambahan kebaikannya? Dari orang yang nyolatinnya. Yang nyolatinnya 100, maka 100 kebaikan untuk dirinya. 1000 kebaikan untuk dirinya. Dan dia banyaknya, Pak, yang ngaminin. Dan itu ngikut semuanya, Pak, ke pemakaman. Itu pemakaman sampai penuh. Sampai kemudian grab-grab, Pak. Grab-grab aja pada datang. Itu sampai dia menjadi tim patwal. Diberhentiin di setiap pertigaan dan dimakamkan di rawa kucing. Dekat sini ya. Itu penuhnya rawa kucing. Padahal rawa kucing kan masuk ke dalamnya dalam. Itu penuh. Ini siapa yang meninggal? Pejabat? Bukan. Karena dihabiskan waktunya untuk membantu orang lain dan memberikan manfaat buat orang lain. Afguni du'afa'a. Siapa yang membantu kemudian orang lain, maka kelak nanti Allah Subhanahu wa ta'ala akan membantu dirinya. Maka bahagialah, Pak, kalau seandainya kita tidak mampu dengan harta, maka kita harus mampu membantu dengan tenaga. Jangan ragu untuk ngerapihin karpet, jangan ragu untuk nyapu, jangan ragu untuk kemudian beres-beres. Kalau kita kemudian hanya mampu untuk tenaga. Nah, saat saya sanggupnya cuma nunjuk-nunjuk doang, gimana saat itu? Jangan. Lu menunjuk itu beresin, itu beresin, itu beresin. Lu mandorin doang lu. Bantu dengan tenaga. Kalau nggak bisa, Pak, bantu dengan kemudian makanan yang bisa kemudian kita berikan kepada orang lain. Sebagai penutup, saya punya seorang murid ngaji. Kalau Bapak datang ke hari Jumat ke Taman Royal, dia adalah pengendara Vespa besar. Dia adalah salah satu ketua pengendara Vespa besar di Batu Ceper. Vespa besar tahu, Pak? Vespa besar itu yang stangnya di sini, joknya di sini. Yang begitu tuh. Oh, yang isinya pakai kayu sama botol-botol aqua dikumpulin, Pak. Oh, dia kembali kepada Allah, bertobat, ngaji sudah 6 tahun, Pak. Kita ngaji dari awal, dia ngaji nggak pakai sarung, udah pakai celana apa ajanya, ngedengerin laki perempuan campur baur, nggak kemudian terpisah. Sekarang sudah mulai terpisah, antingnya sudah mulai dicopot. Kita mengadakan setiap 3 bulan itu pembersihan tato. Jadi mengadakan pembersihan tato. Tapi dia tatonya nggak bisa dibersihin, Pak. Karena di bagian wajah. Jadi cuma sebagian. Sebagian sini nggak bisa, Pak. Bagian sininya. Dan dia tidak tanggung-tanggung, Pak. Salah satu matanya itu ditato. Parah banget, Pak. Salah satu matanya itu ditato. Jadi nggak bisa dia gini. Nggak bisa. Kalau dia kemudian ini harus dibersihin dengan laser, maka dia pasti akan kena sarafnya. Jadi masih ada. Dan dia kemudian ngomong begini, dan salah satu bentuk saya kemudian ingin kembali sama Allah Subhanahu wa ta'ala, Ustadz, maka saya ingin kalau setiap hari Jumat, dia sekarang dagang kebab. Kebab saya kalau hari Jumat itu free, gratis. Dan tahu sekarang sudah berapa, Pak? Setiap hari Jumat dia sudah 700 kebab setiap hari Jumat. Dan siapapun boleh datang dan ngambil, Pak. Ambil. Dan itu setiap hari Jumat ngambil. Ya, Pak. Ya, Bapak datang set, tapi ntar jangan 1 jam balik lagi. Jangan. Sambil 1 terus semuanya. 700 orang. Terus, Pak. 700. Dan dia hijrah dan kembali kepada Allah, hitungannya sudah 3 tahun. Dan dia gratisin kebabnya, dia dagang itu selama 3 tahun. Itu luar biasa, Pak. Ketika dia sakit, itu yang datang, Pak, banyaknya luar biasa. Baru dia sakit, belum kalau seandainya Allah ambil itu ruhnya, nggak kebayang kemudian kalau seandainya dia meninggal dunia. Dia sakit, dia menikah dengan seorang dokter gigi. Dokter gigi mau nikah dengan dia dengan keadaan dia yang seperti itu. Yang ketika saya tanya kepada dia, dokter gigi, janda, anak 1, rumahnya di Premier. Tahu sendiri, Pak, kalau rumahnya di Premier,
di komplek Garuda, rumahnya besar. Kalau pas saya tanya, "Ukhti, limaza?" Kenapa kemudian mau nikah dengan dia? Jawabannya, "Saya ingin jadi suhbah, Ustaz." Suhbah itu pendamping orang yang hijrah. Kalau nanti dia masuk surga, saya cuma tinggal ikut doang. Saya cuma tinggal ikut masuk doang. Masya Allah, dia mau, Pak. Ya, udah anak satu, janda, rumahnya kaya. Kalau ada yang begitu, saya mau, Pak. Itu saat dia sakit, Pak, itu yang datang Grab, datang yang namanya perumahan Premier itu kan one gate system, Pak. Nggak bisa orang sembarangan masuk. Itu tapi Grab datang, datang. Si Fulan sakit, dapat kabar dari mana? Si Fulan sakit, dia tahu nggak ada yang dagang, maka kemudian dia sebulan sakit, disamperin, Pak. Itu rumahnya sampai penuh dengan kemudian Grab, belum lagi kemudian komunitasnya, belum lagi kemudian teman pengajiannya datang cuma kemudian ingin doain agar dia sehat. Ya Allah, mudah-mudahan kita begitu, Pak. Kita nanti punya cerita yang indah, si Fulan yang kalau kemudian kita telah meninggal dunia teringat nama kita dia nangis. Si Fulan baik banget, si Fulan yang bantu saya, si Fulan yang suka nolong saya, si Fulan. Maka wajarlah kalau Syekh Utsman bin Hasan dalam kitab Duratun Nasihin, orang yang membantu orang lain nanti saat di padang mahsyar, di yaumul hisab, nanti ada yang kemudian datang kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ai Rabbi," dia harus masuk surga. "Ai Rabbi," dia harus masuk surga. Kenapa? "Ai Rabbi," orang lain saat saya kelaparan, orang lain gak ada yang bantu, cuma dia. Saat kesulitan gak ada orang lain yang bantu, cuma dia. Dia harus masuk surga, ya Allah. Dia harus masuk surga. Sampai nanti ada, Pak. Terkadang ada doa orang yang kemudian dia dalam keadaan papa, lantas kita bantu, lantas dia doa, Pak. Makanya jangan heran kalau ada yang kemudian kita bantu, lantas doanya banyak banget. "Ya Allah, semoga dia selamat, ya Allah, ya semoga dia sehat, ya Allah, semoga dia istiqomah." Banyak banget, padahal kita ngasihnya cuma 1.000. Ada yang begitu? Ada, Pak. Banyak banget. Kita yang begini, amin, amin, belum selesai juga nih doa. Padahal gue cuma ngasih 1.000. Tapi bagi dia ternyata berharga luar biasa. Maka mudah-mudahan kita bisa menorehkan cerita yang indah buat hidup kita semua, Pak. Maka tetaplah berlaku baik, tetaplah merasa kemudian rendah hati dan merasa berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu yang bisa sampaikan. Selanjutnya kita bisa hiwar dan dialog sama-sama. Billahi bisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin, kita sama-sama kita simak materi yang cukup luar biasa hari ini. Marilah kita menjadi pengukir-pengukir sejarah yang indah supaya kehidupan kita dikenang sampai dengan kiamat nanti. Hadirin sekalian, sebelum ditutup, kami berikan kesempatan kepada bapak-bapak, barangkali ada yang berdialog atau tanya jawab, silakan. Ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana orang itu berbuat dosa, maksiat, korupsi, tapi hidupnya nyaman-nyaman aja, Ustaz. Ya, itu aja. Ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari Pak Yani, silakan. Kunci dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengetahui makna hakikat tawadu seperti apa, karena di zaman sekarang saya lihat banyak kemaksiatan yang merajalela, terang-terangan, akan tetapi ketika dalam kebenaran merasa malu. Ya. Ya. Satu lagi silakan, Amir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, tidak pertanyaan dulu, ya tidak tiga pertanyaan dulu sudah tampung selesai jawab. Baik. Yang pertama, ada orang banyak berbuat maksiat, berbuat dosa, zalim, korupsi, ngambil uang rakyat. Kita lombanya makan kerupuk, dia lombanya makan uang rakyat. Keren banget itu. Tapi kemudian ternyata seolah-olah nggak dihukum sama Allah.
Padahal ada yang namanya Islam dan ada yang namanya kaidah istidraj. Allah letakkan dulu dia di tempat tinggi agar nanti saat dia jatuh rasanya berkali-kali lipat. Jadi jangan khawatir kalau ada orang zalim lantas nggak dihukum-hukum sama Allah. Sesungguhnya Allah sedang biarkan dia terus merasa tinggi. Nanti di tempat yang tinggi pada saat kemudian jatuh sakitnya berlipat-lipat. Allah sedang siapkan kemudian azab yang sangat keras buat dirinya. Jadi santai aja Pak. Jadi kalau ada yang zalim sama kita santai. Karena dia akan dapat. Kalau kita kan jatuhnya paling cuma dari motor Pak. Puk gitu Pak. Dengkul lecet. Jempol patah. Begitu doang Pak. Tapi kalau dia nanti jatuhnya Pak dari atap yang paling tinggi. Orang yang zalim. Jangan khawatir. Allah berlaku adil. Albiru la yubla wa zambu la yungsa wa dayanu la yamut pakum kama se'tak pakuma taranu duyanu. Albiru la yubla, kebaikan akan selalu dicatat. Wa zambu la yungsa, dan setiap dosa yang kita lakukan Allah akan tetap ingat. Wa dayanu la yamut, Allah kagak tidur. Pakum kama se'tak, siapa yang berbuat baik akan Allah balas dengan kebaikan. Fakuma taranu duyanu, barang siapa yang nyeleneh sama Allah, zalim sama Allah, ingkar sama Allah, Allah juga akan berikan balasan yang setimpal. Saya biasa ngurusin doro janais, berulang kali saya ngurusin yang kemudian orang yang zalim dengan orang yang beriman, itu berulang kali saya melihat perbedaannya Pak. Ustadz urusin juga yang meninggal orang zalim, iya. Tapi kan tetap saya tanya dulu, dia sholat nggak? Sholat. Orang zalim memang nggak sholat Pak? Sholat. Koruptor sholat nggak? Sholat. Karena dia sholat, maka saya urusin. Kalau dia kagak sholat, gue kagak urusin. Amplopnya 3 Ustadz. Ya bolehlah kalau begitu gue urusin. Itu Ustadz amplop. Itu Ustadz amplop. Oh, saya tetap akan nanya. Kalau ada yang minta saya ngurusin, saya akan selalu nanya. Dia sholat nggak? Sholat Ustadz. Ya udah, saya yang urusin. Dia sholat nggak? Nggak Ustadz. Di masjid? Nggak. Di rumah? Nggak. Saya nggak urusin. Walaupun dia muslim. Saya tetap pegang itu, apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Kalau amil itu adalah berdakwah, maka tugas amil wajib bertanya, dia sholat atau tidak. Makanya wajarlah Pak, kalau di daerah Serpong ada sebuah spanduk di masjid, tulisannya cakep banget. Pengurus DKM nggak akan menyolatkan warga jamaah yang tidak menegakkan sholat subuh dan isya berjamaah. Serem gak tuh? Serem. Yang ninggalin sholat subuh dan isya jamaah tanpa ruksa disebutnya apa? Munafik. Munafik disolatin gak Pak? Enggak. Serem loh Pak. Oh, kalau dipasang di sini habis nih pengurus DKM. Turunin Pak. Nih, Pak, di daerah Bogor Pak, di dekat Curug Luhur, belakang Mall BTM, ada sebuah masjid, tulisannya sama Pak. Ini pesantren Kobongan, pesantren Balai Rombeng orang nyebutnya. Pesantren ditulis Pak spanduk. Pak Kiai, Ustadz nggak akan kemudian ngurusin warga atau jamaah yang meninggalkan kewajiban sholat berjamaah lebih dari 40 hari. Nah lu, oh kalau dipasang kira-kira gimana tuh? Bagus nggak tuh? Bagus. Bagus itu Pak. Orang yang ninggalin sholat berjamaah Pak lebih dari 40 hari, dalam hadis riwayat Muslim, sesungguhnya dia telah kafir. Serem loh. Ini mudah-mudahan jadi ingatan buat kita. Jadi jangan khawatir, akan kena. Para kopter aman-aman aja, belum, lihat aja. Saya udah ngurusin Pak, bau, busuk, keluar lendir dari hidungnya Pak saat dibersihin. Keluar lendirnya, sudah lebih dari 8 jam mayatnya Pak keluar cairan. Makanya mayat itu sebaiknya dikuburin sebelum 8 jam. Kalau lebih dari 8 jam akan kelihatan bagaimana azab Allah datang kepada dirinya. Itu keluar lendir dari hidung, dari mulut. Saya ngambilin lap. Ustaz kok keluar lendir? Dah tutup aja mukanya. Gue mau ngomong, ini orang nih banyak dosa. Kagak mungkin kan? Keluar lendir dari hidung sama mulut, cairan. Jadi itu yang pertama. Bagaimana dengan kemudian tawadu? Apakah tawadu itu membiarkan kemudian kemungkaran di depan mata? Lah, tidak. Tawadu itu
Dia terhadap manusia rendah hati. Merasa kemudian banyak dosa, merasa orang lain lebih baik dari dirinya. Tapi terhadap amar ma'ruf nahi mungkar tidak. Nggak ada istilah tawadu. Nggak ada istilah. Rasulullah SAW sampai berkata, nanti kelak min asrati sa'ah akan banyak yang namanya setonu akhras, setan-setan bisu. Siapa yang disebut setan bisu? Ada kemungkaran, diam mulutnya. Mulai banyak nggak? Banyak, Pak. Kemungkaran mulai, lihat kemudian ketidakadilan, diam mulutnya. Kalau kita tidak sanggup dengan tangan, kita tidak sanggup kemudian dengan mulut, paling tidak hati kita akan berkata, itu mungkar, itu tidak adil, itu zalim. Paling tidak itu, Pak. Harus ada pengingkaran. Karena nanti kita akan ditanyakan sikap kita terhadap kemudian kezoliman yang ada di tengah kita. Kalau kita tidak bisa seperti guru kita Habibana Rizik Sihab, maka kita berada di belakangnya. Kalau kita takut berdiri di belakangnya, berdoalah, Pak. Berdoa. Nanti 2024 akan melewati fase yang luar biasa untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Semoga kita termasuk salah satu dalam barisan yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Allahu Akbar. Jadi takbir nih. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana dikuburin dengan peti? Ada dua pendapat para ulama. Saya mengambil dua pendapat para ulama. Pendapat yang kemudian lebih razi, lebih kuat adalah pendapat yang kemudian seandainya kalau dimakamkan seseorang, idza mayital kubur, kalau seseorang diletakkan dalam kubur, sebaiknya langsung. Itu pendapat yang lebih razi, yang lebih kuat. Kalaupun dia menggunakan peti, maka harus ada rukhsah yang membuat dia harus menggunakan peti. Jadi kalau dia dikuburkan dengan peti, harus ada alasan yang membuat dia terpaksa harus dikuburkan dengan peti. Apa yang membuatnya kemudian dapat rukhsah untuk dikuburkan dengan peti? Covid, corona, gitu Pak. Kan waktu itu Covid, pada peti-petiin semua tuh Pak. Peti. Selapajang tuh Pak. Ini makam anak saya, dan di sini makam Covid. Itu udah penuh semua. Waktu awal saya datang, makam anak saya masih kelihatan, tapi lama-lama nggak kelihatan, tertutup semuanya dengan orang. Dan itu pakai peti semua. Peti semua. Karena untuk mencegah pandemi atau penyakit menular yang lainnya. Alasan. Yang ketiga, busuk. Berbau. Terlalu berbau. Maka kemudian oleh para ulama tutup. Karena dalam Islam pada dasarnya kita menjaga dan menutupi aib saudara kita. Kalau terlalu busuk. Saya pernah nguburin juga yang menggunakan peti, Pak. Karena dia luka bakar. Luka bakar itu seluruh tubuh dan keluar cairan terus. Kita bungkus dengan kain kafan. Kemudian 3 lapis masih tembus. Maka saya bilang tambah 2 lapis. Masih tembus, Pak. Karena cairannya terus keluar. Kelenjar getah beningnya itu masih keluar terus. Terus gimana Ustadz? Tambahin lagi lah 2 lapis. Tapi lapisan yang terakhir saya minta pakai kain al-hirabah. Al-hirabah itu warna agak kehitaman, Pak. Jadi saya minta. Saat emang boleh? Boleh, dalam hukum fikih boleh. Jadi kalau seandainya mayat itu kemudian keluar darah terus, Pak, setelah ditutup masih nembus, pakai kain yang warnanya agak hitam untuk menutupi aibnya. Dipakai itu, Pak, itu masih keluar, masih tembus. Kalau begitu gimana, Ustaz? Pak, gunakan peti. Jadi kalau seandainya ternyata kemudian ada rukhsahnya, maka diperbolehkan. Tanpa rukhsah, tidak. Jadi kita berpegang pada pendapat para ulama dengan hal demikian. Allah Ustaz. Ya, baik. Alhamdulillah, materi telah sama